budaya, gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan, bergandeng tangan tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Ya pemirsa RNTV Lampung, bersama saya Eka Rianti dalam program Maju Desaku. Saat ini saya sudah berada di Kampung Mulyodadi yang terletak di Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Hari ini saya beserta tim dari RNTV Lampung ingin meninjau apa saja sih program yang telah direalisasikan untuk warga masyarakat dari pihak Kepala Kampung Mulyodadi. Dan juga untuk kendala-kendala yang dirasakan oleh warga masyarakat, terutama untuk di infrastruktur jalan dan juga air yang memang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat untuk kehidupan sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari, yaitu air yang ada di Kampung Mulyodadi ini adalah air payau yang memang rasanya itu masam atau sedikit lengket untuk mandi dan juga minum. Jadi mereka sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan air bersih, ya di mana mereka harus membeli air bersih di luar kampung untuk memberikan kebutuhan sehari-hari untuk keluarga. Dan juga infrastruktur yang dirasakan oleh warga masyarakat di Kampung Mulyodadi ini memanglah sangat-sangat dibutuhkan juga, karena untuk mobilitas warga masyarakat di Kampung Mulyodadi ini sangat penting untuk mengeluarkan hasil bumi dari perkebunan menuju ke luar kampung. Nah, untuk pemerintah juga diharapkan harapan-harapan dari pemerintah kampung dan juga warga masyarakat yang ada di Kampung Mulyodadi ini bisa cepat tersalurkan atau didengarkan oleh pemerintah terkait. Nah, untuk harapan-harapan dan juga aspirasi dari warga masyarakat maupun dari pihak Kampung Mulyodadi, maka ikuti terus perjalanan kami dalam program Maju Desaku. Kampung Mulyodadi yang terletak di Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, terus menunjukkan komitmennya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa secara tepat sasaran. Dengan semangat gotong royong dan transparansi, pemerintah kampung bersama masyarakat bahu-membahu mewujudkan berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Salah satu fokus utama dalam realisasi dana desa tahun ini adalah bidang ketahanan pangan yang diwujudkan melalui pembangunan jalan usaha tani. Jalan ini menjadi akses penting bagi para petani dalam mengangkut hasil panen serta mendukung kelancaran distribusi pupuk dan alat pertanian. Dengan adanya infrastruktur ini, produktivitas pertanian masyarakat di Kampung Mulyodadi diharapkan semakin meningkat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Tak hanya itu, pemerintah kampung juga menunjukkan kepedulian terhadap warga yang kurang mampu melalui program bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD. Bantuan ini diberikan secara merata kepada warga yang terdampak ekonomi, terutama pasca pandemi dan masa-masa sulit lainnya. BLTDD menjadi penopang ekonomi bagi banyak keluarga
agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Langkah-langkah nyata ini menjadi bukti bahwa dana desa benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang transparan, Kampung Mulyodadi terus bergerak menuju kampung yang mandiri dan sejahtera. Ya, pemirsa RNTV Lampung, masih bersama kami dalam program Maju Desaku, di mana saat ini saya masih berada di Kampung Mulyodadi yang terletak di Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Saat ini kami beserta keluarga RNTV Lampung sudah berada di kediaman di rumah Ibu Suti, yaitu salah satu penerima bantuan langsung tunai atau BLTDD dari Kampung Mulyodadi. Nah, ini Mbak Suti, gimana Mbak Suti? Alhamdulillah sehat ya, kabarnya alhamdulillah. Nah, ini Mbak Suti, kedatangan kami di kediaman Mbak Suti ini ingin sedikit kita berbincang-bincang sedikit mengenai harapan dan juga manfaat yang dirasakan oleh Mbak Suti dari bantuan BLTDD dari pemerintah Kampung Mulyodadi ya Mbak. Ya. Ini kalau saya boleh tahu untuk nominal yang Mbak terima setiap diberikan bantuan dari pemerintah kampung itu berapa Mbak nominalnya? 300 tiap bulan. 300.000 dalam satu bulan sekali. Itu dibagikannya 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali Mbak? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya Mbak ya. Jadi 900.000 ya dapatnya. Dan di tahun ini masih dapat ya Mbak ya kemarin? Masih alhamdulillah. Nah Mbak, dari bantuan itu apa aja sih Mbak kebutuhan yang dirasakan, manfaat-manfaat yang dirasakan oleh Mbak Suti sendiri selama dapat bantuan itu? Untuk apa aja Mbak bantuan dari uangnya itu? Kebutuhan untuk makan sehari-hari, dan kalau ada kepentingan anak saudara yang datang ke sini bisa kita beli untuk makanan, kita hidangkan untuk mereka. Dan juga untuk token listrik juga ya Mbak ya. Untuk biaya itu anak ngaji. Oh, anak ngaji juga. Jadi anak ngaji itu setiap sore atau Setiap sore. Setiap sore ke sini ngumpul di sini semua anak-anak itu ya Mbak ya. Sholat Jadi maghrib gitu. Ya. Jadi Mbak ini sampingannya emang menjadi guru ngaji juga ya Mbak ya. Alhamdulillah. Dan itu juga agar Mbak juga nggak kesepian juga, karena di rumah ini cuman tinggal sama siapa Mbak? Sama anak satu aja ya Mbak ya. Satu. Jadi alhamdulillah dengan adanya kesibukan menjadi guru ngaji yang setiap sorenya mengajar anak-anak ngaji di rumah kediaman Mbak Suti ini menjadi teman juga ya Mbak ya, agar ramai juga di rumah ini, tidak kesepian. Nah, ini untuk harapan-harapan Mbak ini untuk pemerintah ini seperti apa sih Mbak harapannya agar bantuan ini tetap berlanjut, atau ada nggak aspirasi dari Mbak, harapan Mbak? Contohnya seperti mohon maaf ya Mbak, dengan kondisi rumah Mbak yang seperti ini, ada nggak sih Mbak harapan untuk pembedahan rumah, pengajuan bedah rumah, atau perbaikan rumah untuk lebih baik lagi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi? Seperti apa harapannya agar bisa nanti siapa tahu dibantu, didengarkan keluh kesah Mbaknya, harapan-harapan Mbak? Kalau masih mau bantu seperti saya ya, terutama rumah kan seperti inilah, biar agak bagus gitu dibangun. Untuk apa itu, kalau masih ada biaya lagi, Mbah itu ingin mau ke Mekah Madinah itu melakukan umroh. Amin ya rabbal alamin. Ya semoga ya Mbak ya, aspirasi dari Mbak atau harapan Mbak untuk istilahnya memperbaiki rumah ini, harapan kepada pemerintah, dan juga Mbak juga ingin ke Mekah Madinah, ke Tanah Suci. Semoga ada kabar baiknya nanti, siapa tahu ada yang membantu untuk Mbak Suti mengabulkan semua harapan-harapan atau keinginan Mbak Suti selama ini ya Mbak ya. Amin. Jadi kesibukannya Mbak setiap sore ini ngaji aja nih Mbak ya, mengajar ngaji. Jadi udah nggak ke kebun lagi ya Mbak ya. Kebun. Jadi kesibukannya hanya itu aja kesehariannya. Jadi alhamdulillah
Dengan adanya bantuan dari pemerintah Kampung Mulyodadi ini bisa sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari Mbak untuk makan minum. Alhamdulillah. Ya semoga kedepannya tetap berlanjut Mbak untuk bantuan ini untuk Mbah ya Mbah, supaya bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan juga mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, ya Mbak, semoga sehat selalu ya Mbak ya. Ini terima kasih banyak. Kami sudah diterima baik, disambut baik di rumah Mbak, kedatangan kami tim dari RNTV Lampung. Ya pemirsa RNTV Lampung, itulah harapan-harapan atau aspirasi dari Mbak Suti selaku penerima bantuan langsung tunai atau BLTDD dari Kampung Mulyodadi yang terletak di Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap di program Maju Desaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun perkenalkan, nama saya Sugianto. Saya kepala kampung Desa Mulyodadi, Kecamatan Rawapitu. Saya menjabat kepala desa 3 tahun berjalan. Selama 3 tahun berjalan, visi-misi dari desa kami, terutama di infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, dan sebagian kami sudah berjalan. Terutama yang kami rasakan karena masyarakat kami 99% adalah petani, termasuk saya sendiri adalah petani, adalah untuk mensejahterakan lewat pertanian yang notabene hampir 70% bersama luas persawahan kami kurang lebih di angka 500 hektar. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Jokowi, mantan Presiden, dan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia saat ini, karena melalui program-program beliau yang mengarah ke pertanian lewat PUPR, kami sudah banyak mendapatkan bantuan. Tapi dalam hal ini memang kendala-kendala yang terjadi di lapangan tidak semudah yang kita bayangkan, terutama di bidang infrastruktur jalan. Hasil pertanian kami sudah di angka rata-rata lebih dari 5 ton per hektar. Bahkan terakhir saya sendiri merasakan sudah mencapai 7 ton. Tapi dalam proses pemasaran kami terkendala oleh infrastruktur jalan, sehingga hasil dari pertanian kami sebagai pemasaran dari sawah yang notabene oleh pemerintah patok harga 6.500, kami tidak bisa maksimal dihargai. Jadi harapan kami ke pemerintah terkait, tolong perhatikan infrastruktur di Rawapitu, karena terutama di musim hujan banyak mobil-mobil yang tidak bisa lewat. Bahkan untuk motor pun kami sulit, apalagi sampai di area persawahan. Mengenai anggaran desa, kami sudah semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan regulasi dan BLTDD sudah kami sampaikan ke masyarakat terkait bantuan dari pemerintah, dan saya selaku pemerintah kampung menyampaikan terima kasih kepada pemerintah terkait, pemerintah pusat, Bapak Prabowo, atas nama warga yang menerima bantuan-bantuan sangat bisa membantu perekonomian. Lain dari itu, harapan kami selain infrastruktur yang nanti kita bisa saksikan bersama kondisinya di
tempat kami adalah daerah rawa, di mana air untuk konsumsi minum itu sangat tidak layak, sehingga selama ini kami harus mendatangkan atau membeli dari kecamatan sebelah yang airnya memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Jadi harapan kami pihak terkait, Pak Prabowo, Bapak Gubernur, Bapak Bupati bisa memfasilitasi sehingga masyarakat di Desa Mulyodadi ini akses air minum bisa maksimal langsung ke masyarakat tanpa harus mendatangkan dari kecamatan sebelah. Kiranya demikianlah harapan kami. Pak Prabowo, Pak Gubernur, Bapak Bupati, mohon kiranya pihak-pihak terkait yang ada di lingkungan Bapak sekalian bisa mendengar aspirasi kami, sehingga apa yang kami harapkan, saya ulangi, poin pertama tadi untuk jalan, jembatan, poin kedua air yang dikonsumsi sehari-hari bisa terrealisasi. Demikian, terima kasih. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.